Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang GGL induksi yang merupakan konsep fundamental yang menjelaskan bagaimana perubahan medan magnet dapat menghasilkan tegangan listrik dan arus tanpa menyentuh rangkaian secara langsung. Nah, kita mulai dari contoh nyata yang biasa kita lihat sehari-hari. Yaitu dari gambar ini kita akan melihat sebuah gitar. Dalam sebuah gitar listrik, sebuah senar akan termagnetisasi yang bervibrasi menginduksikan GGL pada kumparan dan mengirim informasi ini melalui amplifier ke dalam pengeras suara. Jadi, dari gitar ini tidak ada baterai, hanya ada getaran senar dan perubahan flux magnetik yang akan menghasilkan sinyal listrik seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat dari percobaan Faraday yang pertama. Dari percobaan Faraday yang pertama ini terlihat bahwa ada sebuah ampermeter, kemudian di sini ada magnet. Ketika magnet didekatkan dengan ammeter, maka dan ini didekatkan tanpa adanya baterai atau sumber tegangan sehingga tidak ada arus. Namun ketika magnet batang digerakkan mendekati loop, terlihat jarum ammeter menyimpang ke kanan. Ini menandakan bahwa ada arus yang timbul di sini. Jadi jarum ammeternya menyimpang ke kanan, menandakan bahwa di sini ada arus yang timbul. Yang kedua, jika magnet batang digerakkan mendekati loop, itu ada arus. Ketika di magnet tidak digerakkan atau berhenti, tidak ada arus, berarti ammeternya kembali ke nol. Kemudian, ketika magnet digerakkan menjauh dari loop, maka ammeter jarumnya akan bergerak dengan arah berlawanan atau ke kiri. Kesimpulan dari percobaan Faraday yang pertama tadi, yang pertama arus muncul jika hanya ada gerakan relatif antara loop dengan magnet. Yang kedua, arus menghilang jika gerak relatifnya itu berhenti. Dan yang ketiga, gerak yang lebih cepat menghasilkan arus yang lebih besar. Dan yang keempat, jika magnet kutub utara bergerak menuju loop, arus searah jarum jam. Dan jika kutub ini menjauh dari loop, maka arus berlawanan dengan jarum jam. Nah, menggerakkan kutub selatan mendekat atau menjauhi loop juga menimbulkan arus, tapi dengan arah yang berlawanan. Nah, kesimpulan penting dari eksperimen Faraday ini, arus yang diproduksi oleh loop itu akan disebut dengan arus induksi, dan tegangan atau kerja yang dilakukan per unit muatan untuk menghasilkan arus disebut dengan GGL induksi. Dan proses munculnya arus karena perubahan fluks magnet disebut dengan induksi induksi elektromagnetik. Nah, nilai GGL atau arus tidak bergantung pada banyaknya garis medan, tetapi pada laju perubahan fluks magnetnya. Tuh. Jadi itu tadi kesimpulannya. Kemudian di sini ada percobaan Faraday yang kedua. Percobaan Faraday yang kedua ada dua loop yang berdekatan saat saklar saat saklar di sini saat saklar rangkaian kanan ditutup, arus akan mengalir. Loop kiri di sini ammeter mendadak membaca arus induksi. Kemudian pada saat saklar dibuka, loop kiri tiba-tiba membaca arus namun arahnya berlawanan.
Jadi dua loop ini didekatkan, kemudian jika saklar ditutup akan ada arus di loop kanan dan ammeter di loop kiri menunjukkan arus. Adanya arus ini yang disebut dengan arus induksi. Ini tulisannya yang tadi. Poin pentingnya adalah GGL dan arus dapat terinduksi dalam loop dengan mengubah besarnya medan magnet yang melewati loop. Besar medan magnet dapat divisualisasikan dengan garis medan magnet melalui loop. Hukum induksi Faraday kaitannya dengan eksperimen yang tadi, tegangan gerak listrik terinduksi pada loop ketika jumlah garis medan magnet yang melalui loop berubah. Jumlah aktual garis medan yang melalui loop tidak penting. Nilai GGL induksi dan arus induksi dinyatakan oleh kecepatan perubahan. Nah, dari percobaan 1 dan 2 tadi, maka besar medan magnet yang melalui loop disebut dengan flux magnetik. Flux magnetik ini merupakan merepresentasikan banyaknya medan magnet yang menembus luasan tertentu. Nah, jika magnetnya seragam dan tegak lurus, maka jika tegak lurus maka persamaannya B kali A. Kemudian jika membentuk sudut tertentu, maka kita tuliskan dengan BA kali cos theta. Seperti itu. Selanjutnya, satuan dari jika magnetnya tidak seragam, maka kita bisa menggunakan integral B dA. Jadi luasannya tidak seragam seperti yang tadi ya. Satuannya dari flux magnetik ini adalah 1 Weber, di mana 1 Weber itu sama dengan 1 Tesla meter persegi. Selanjutnya, hukum Faraday menyatakan jika suatu rangkaian terdiri dari N loop dan flux magnetik melalui masing-masing loop yang berubah sebesar delta C B, di mana B ini adalah medan magnet, selama interval delta T, maka GGL induksinya memenuhi persamaan ini. GGL sama dengan minus N adalah jumlah N loop atau kalikan si B dibagi delta T. Di mana arus induksi pada loop muncul dengan arah yang menghasilkan sebuah medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik yang menembus daerah yang dilingkupi oleh loop. Jadi arah GGL imbas itu sama dengan arah arus imbas. Kemudian kita lanjut dari gambar ini kita lihat bahwa di sini ada magnet, kemudian di sini ada loops dengan arah arusnya ke arah sana. Ini adalah arah medannya. Nah, arus yang terinduksi dalam loop, kemudian arus ini menghasilkan medan magnetik sendiri dengan arah momen dipol berlawanan terhadap gerak magnet. Jadi ini momen dipolnya berlawanan terhadap gerak magnet. Magnetnya ke sana, momen dipolnya ke atas. Karenanya arah arus imbas berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi mu di sini adalah momen dipolnya. Kemudian arah magnetnya ke sana, maka momen dipolnya ke atas. Seperti itu. Nah, kuantitas yang dapat berubah terhadap waktu antara lain adalah nilai atau besarnya medan magnet. Yang kedua adalah luasan A yang dilingkupi oleh loop. Yang ketiga adalah sudut theta antara B dengan normal loop. Nah, aplikasi dari
GGL induksi ini sehari-hari antara lain adalah hard dryer, di mana di dalam hard dryer perubahan arus listrik AC dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berubah, memunculkan induksi elektromagnetik di komponen internalnya. Nah, prinsip ini selaras dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Lenz itu yang tadi ya. Yang kedua, aplikasinya adalah pada gitar listrik, di mana seperti dibahas di awal, media fisik bergerak atau bergetar, yaitu senar, senar yang digetarkan menyebabkan perubahan flux sehingga menghasilkan GGL induksi seperti itu. Kemudian gerak Maxwell, persamaan Maxwell yang terkait, nah itu konsep induksi elektromagnetik yang diikat oleh persamaan Maxwell, di mana di sini ada hukum Gauss, kemudian hukum Gauss magnetisme. Yang pertama adalah hukum Gauss tentang listrik, yang kedua adalah hukum Gauss tentang magnetisme, di mana magnetisme tidak ada monopol magnet. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Faraday, induksi listrik oleh perubahan gerak magnet tadi. Yang keempat adalah hukum Ampere-Maxwell, di mana medan magnet oleh arus dan perubahan medan listrik. Di sini ya, ini berlaku eh, ada 4 hukum di sini. Pada gerak. Kalau kita gambarkan dengan rangkaian, di sini kita lihat arusnya ke arah sana, kemudian ketika melewati baterai itu ke arah sana, ini adalah tegangannya seperti itu. Dengan GGL induksi sama dengan BLP, B adalah medan magnet, L adalah panjangnya, P adalah kecepatannya. Seperti itu. Gaya yang bekerja ada gaya magnetik, Fm sama dengan Q V kali B, karena bergerak ya. Kemudian ada gaya listrik, I kali E, karena arahnya sama ya tadi ya. Sama-sama ke sana, FM-nya ke sana, F eh, application ini ke sana. Jadi FM itu sama dengan FE. Sehingga kita bisa tuliskan QVB sama dengan QE. Sehingga sama Q-nya bisa kita coret, kita dapatkan E sama dengan V kali B. Jadi medan listrik sama dengan kecepatan dikalikan medan magnet. B ini adalah medan magnet. Maka beda potensial yang terbentuk adalah delta V sama dengan E kali L. L adalah panjangnya. Nah, E sendiri sama dengan V kali B, maka kita ganti E di sini dengan VBL. Jadi beda potensialnya itu sama dengan BLV. Medan magnet kali panjangnya kali V kecepatannya. Flux magnet, kalau kita lihat di awal, flux itu dB sama dengan B kali L kali X. GGL gerak yang terinduksi, GGL sama dengan perubahan dari flux bagi dengan waktu. Karena si B-nya sama dengan BLX, maka kita masukkan ke sini BLX, diturunkan terhadap waktu, maka min BL dx per dt ini sama dengan V. Jadi GGL induksi sama dengan min BLV. Kemudian ada arus induksi sama dengan I sama dengan apa namanya tegangan bagi R, di mana tegangannya di sini adalah GGL gerak yang terinduksi tadi. Kita ganti E-nya dengan BLV karena di sini ada tanda mutlak, maka minnya di sini hilang. Jadi BLV dibagi R. Sehingga daya yang diantarkan kalau kita lihat daya itu adalah gaya kali kecepatan, gayanya sama dengan ILB kalikan V.
Maka kita dapatkan dayanya sama dengan V kuadrat. Karena V-nya itu sama dengan ini tadi. Kita dapatkan dari sini V-nya. V-nya adalah I kali R bagi PL. Sehingga V kuadrat, L kuadrat, V kuadrat per R. Jadi PLV sama dengan PLV dikuadratkan itu sama dengan E kuadrat bagi R. E sendiri ini kalau kita hubungkan dengan apa namanya tegangan ya, tegangan biasanya V dilambangkan dengan V. Namun karena di sini karena adanya GGL berarti kita ganti dengan E kuadrat per R. Kemudian ada hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu integral EdA sama dengan Q per E0. Kemudian hukum Gauss dalam magnetisme integral PdA sama dengan 0. Hukum Faraday integral EdS sama dengan min D si B per dt. Hukum Ampere-Maxwell sama dengan integral PdS mu 0 I plus epsilon 0 kali mu 0 D si E per dt. Ini persamaan-persamaan Maxwell. Kemudian bisa dicoba latihan soal eh, buku survei. Survei and Jewett nomor yang pertama, nomor halaman ini, nomor 3, dan seterusnya. Demikian materi tentang GGL induksi. Sekian dari itu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.